Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Amalia dari kelas Geografi 3C Pendidikan Geografi akan menjelaskan sedikit materi mengenai ruang lingkup geomorfologi Indonesia. Apa konsep geomorfologi itu? Konsep geomorfologi adalah semua peristiwa, baik secara alami, yang berperan dalam merubah bentang alam yang sudah lebih dahulu terbentuk atau menghasilkan bentang alam baru. Ada 10 konsep dasar geomorfologi yang berada dalam buku Principles of Geomorphology. Di antaranya ialah sebagai berikut. Proses-proses fisik dan hukumnya yang terjadi saat berlangsung selama waktu geologi. Struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan dalam evolusi bentuk lahan. Tingkat perkembangan relief permukaan bergantung pada proses geomorfologi. Proses-proses geomorfik terekam pada landform yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Beragam erosional agents tercermin pada produk dan urutan landform yang terbentuk. Evolusi geomorfologi bersifat kompleks. Objek alam di permukaan bumi umumnya berumur lebih muda dari Pleistosen. Interpretasi yang sempurna mengenai landscape melibatkan beragam faktor geologi dan perubahan iklim selama Pleistosen. Apresiasi iklim global diperlukan dalam memahami proses-proses geomorfik yang beragam. Dan yang terakhir ialah geomorfologi umumnya mempelajari landform atau landscape yang terjadi saat ini dan sejarah pembentukannya. Selanjutnya ialah sejarah geomorfologi modern. Geomorfologi sejak awal abad ke-19 telah dikenal di negara-negara berkembang dan sebagai disiplin akademik kira-kira muncul sebelum abad ke-17. Perkembangan yang pesat dari geomorfologi terjadi pada awal abad ke-20 di negara-negara berkembang. Sedangkan di Indonesia, geomorfologi dikenal pada awal abad ke-20. Ada 5 fase perkembangan geomorfologi. Fase pertama. Fase ini merupakan fase peletak dasar pemikiran geologi dan geomorfologi yang telah dimulai 5 abad sebelum Masehi. Pandangan kuno yang terkait dengan geologi dan geomorfologi seperti ini dikemukakan oleh Herodotus 485 sampai 425 sebelum Masehi, Aristoteles, Strabo, dan Seneca. Fase kedua, abad 17 dan 18. Pada fase ini, ada 2 konsep yang menonjol, yaitu konsep katastrofisme dan konsep uniformitarianisme. Konsep katastrofisme dikemukakan oleh Abraham Kittloch Wiener 1979 sampai 1817. Konsep tersebut muncul atas dasar pengamatan Wiener pada strata batuan dan ternyata setiap stratum lapisan memiliki sifat yang khas. Fase ketiga, awal abad 19. Pada fase ketiga dari perkembangan geomorfologi ada 3 tokoh yang terkenal, yaitu Sir Kirkus Clay, dan William Buckland, and Louis Agassiz. Lyell sebenarnya lebih antusias dalam geologi daripada ke geomorfologi, dengan bukti karyanya yang berjudul Principles of Geology. Sumbangan pemikirannya dalam geomorfologi adalah tentang perkembangan bentuk lahan yang lambat bahkan melebihi waktu geologi. Fase keempat, akhir abad 19. Pada fase keempat ini, paling tidak ada 5 tokoh yang terkenal, yaitu Sir Edward Ramsay, G. K. Gilbert, G. W. Powell, C. G. Greenwald, dan G. B. Jukes. Sumbangan pikiran Ramsay 1814 sampai 1891 dalam geomorfologi, terutama proses glasial, pendapat penting dari Ramsay. Yang terakhir
terakhir ialah fase kelima, awal abad ke-20. Dalam fase 5 ini, tokoh yang terkenal adalah William Morris Davies, 1850 sampai 1934. Teori yang pertama dikemukakan oleh siklus geomorfologi yang diterbitkan tahun 1889 dalam makalahnya yang berjudul The Rivers and Valleys in Pennsylvania. Dalam siklus geomorfologi tersebut disebutkan bahwa semua bentuk lahan akan berkembang menurut 3 stadium, yaitu stadium muda, dewasa, dan tua. Konsep Davies lainnya yang terkenal adalah trilogi. Konsep trilogi tersebut menjelaskan bahwa bentuk lahan ditentukan oleh struktur, proses, dan stadium. Baiklah, hanya sekian yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.